Pengertian struktur sosial masyarakat berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur sosial merupakan sebuah konsep perumusan asas hubungan yang terjadi antara individu di dalam kehidupannya di tengah masyarakat yang menjadi sebuah pedoman bagi tingkah laku seseorang. Menurut Ensiklopedia Britannica, pengertian struktur sosial dalam sudut pandang sosiologi didefinisikan sebagai suatu pengaturan institusi yang unik dan juga stabil di mana setiap individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain dan hidup bersama membentuk lingkungan masyarakat. Menurut George C. Homans yang mendefinisikan struktur sosial sebagai suatu pokok bahasan yang ada dalam ilmu sosiologi yang terkait atau berhubungan dengan kepribadian dan perilaku sosial setiap orang yang ada dalam kehidupan setiap harinya. Adapun secara umum, struktur sosial merupakan sebagai suatu pola hubungan sosial yang terbentuk antara individu yang satu dengan individu lain yang membentuk suatu kelompok di dalam suatu lingkungan masyarakat. Adapun klasifikasi struktur sosial masyarakat. Struktur sosial dibagi menjadi dua kategori berdasarkan klasifikasinya yang diciptakan oleh para ahli sosiologi untuk lebih memahami mengenai pembagian dan jenis dari struktur sosial yang ada. Dua kategori tersebut dibedakan berdasarkan sudut pandang tertentu yang ada, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau klasifikasi sosial yang memiliki perbedaan tingkatan secara vertikal merupakan bentuk struktur sosial pada masyarakat yang ada setiap tingkatannya memiliki nilai yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya. Stratifikasi sosial dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup merupakan stratifikasi sosial yang menggambarkan bahwa tidak memungkinkan bagi individu maupun kelompok yang berada dalam tingkatan tertentu untuk terjadi mobilitas sosial atau yang dimaksud dengan terjadinya perpindahan posisi dari satu tingkatan ke tingkatan lain. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka merupakan stratifikasi sosial yang menggambarkan bahwa sangat memungkinkan bagi individu maupun kelompok yang berada dalam tingkatan tertentu untuk terjadi mobilitas sosial atau yang dimaksud dengan terjadinya perpindahan posisi dari satu tingkatan ke tingkatan lain, baik meningkat maupun menurun. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran merupakan stratifikasi sosial yang terjadi ketika adanya penggabungan antara stratifikasi sosial terbuka dengan stratifikasi sosial tertutup. Dan yang kedua, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial atau klasifikasi sosial yang memiliki perbedaan tingkatan horizontal merupakan bentuk struktur sosial pada masyarakat yang memiliki nilai yang sama atau setara antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Diferensiasi sosial berdasarkan ciri-cirinya dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu pertama, ciri fisik merupakan diferensiasi sosial yang terjadi ketika adanya perbedaan bentuk fisik antara individu dengan individu yang lain dalam suatu lingkungan masyarakat. Kedua, ciri sosial merupakan diferensiasi sosial yang terjadi ketika adanya perbedaan status sosial yang dimiliki seseorang. Dan yang ketiga, ciri budaya merupakan diferensiasi sosial yang terjadi ketika adanya perbedaan budaya antara individu. Adapun jenis struktur sosial. Struktur sosial juga bisa dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, struktur sosial kaku dan luas. Yang kedua, struktur sosial formal dan informal. Yang ketiga, struktur sosial homogen dan heterogen. Yang keempat, struktur sosial mekanis dan statis. Dan yang terakhir, struktur sosial atas dan bawah.
Adapun ciri-ciri struktur sosial, yang pertama selalu berkembang dan dapat berubah, di mana seperti yang kita ketahui sendiri bahwa seseorang yang berada dalam suatu tingkatan atau kelompok sosial tertentu dapat mengalami perubahan baik itu naik maupun turun. Yang kedua, meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Dalam menjalani suatu hubungan dengan individu lain, struktur sosial akan selalu ada, di mana seiring perkembangannya seorang individu akan mencoba membuat hubungan dengan orang lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, membentuk suatu kelompok. Dalam suatu lingkup masyarakat terdapat individu yang masing-masing memiliki perbedaannya. Namun seringkali individu-individu yang memiliki kesamaan atau ketertarikan yang sama akan membentuk suatu kelompok yang menciptakan adanya struktur sosial. Dan yang keempat, terdapat dimensi vertikal maupun horizontal. Dapat kita ketahui berdasarkan penjelasan yang ada bahwa struktur sosial terdiri dari berbagai jenis, di mana adanya tingkatan yang tidak setara disebut dengan stratifikasi sosial, dan juga ada tingkatan yang setara yang disebut dengan diferensiasi sosial. Adapun fungsi struktur sosial, dengan semakin berkembangnya zaman, sangat penting adanya pembagian tugas yang jelas di masyarakat. Fungsi struktur sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, struktur sosial sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Yang dimaksud adalah dengan adanya struktur sosial yang jelas dan di dalamnya terdapat norma maupun peraturan yang jelas guna mengatur setiap individunya, dapat menghindarkan risiko adanya perselisihan maupun konflik antara tingkatan atau kelompok. Yang kedua, struktur sosial dapat membuktikan bahwa setiap individu yang ada di masyarakat memiliki fungsi dan kelas yang berbeda satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu memiliki keunikannya dan kelebihannya masing-masing. Begitu pula ketika menjadi bagian dari suatu kelompok. Setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, di mana kekurangan seseorang bisa jadi adalah kelebihan orang lain. Di dalam struktur sosial tersebut, mereka bisa saling melengkapi dan bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Saya Sri Mulyani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.